itulah cuplikan air bah yang diturunkan Tuhan Allah ke bumi dan memusnahkan segala isinya. Devosi kita kali ini akan berfokus pada Allah itu berkuasa atas hidup kita. Dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memaknai firman ini di dalam kehidupan kami dan juga melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, setelah Nuh berhasil membuat bahtera seperti yang diinstruksikan Tuhan Allah kepadanya, pada pasal 7 ayat 1 sampai 9 di situ diceritakan detik-detik air bah akan diturunkan Tuhan Allah ke bumi. Di situ Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membawa seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya beserta menantunya, juga semua hewan-hewan yang sudah dituntun oleh Tuhan Allah mendapatkan Nuh untuk Nuh bawa masuk bersamanya tinggal di dalam bahtera. Lalu ayatnya yang ke-10 sampai ke-23 di situ dengan jelas menceritakan betapa hebat dan mengerikannya air bah yang diturunkan Tuhan Allah ke bumi, sampai-sampai tidak ada satu makhluk hidup pun yang lolos dari kematian kecuali mereka yang ada di dalam bahtera. Mungkin selama ini ketika anak-anak membaca buku bergambar ataupun film kartun tentang bahtera Nuh itu sepertinya terlihat biasa aja, ataupun bahkan ketika melihat kehidupan di dalam bahtera begitu ya, sepertinya menyenangkan ya, karena Nuh dan keluarganya bisa berinteraksi dengan hewan-hewan, bukan hanya hewan ternak tapi juga hewan liar gitu. Apalagi kita sangat sulit ya untuk bisa berinteraksi dengan hewan buas gitu, yang ada kita bisa diterkam. Tetapi pada saat itu dengan kuasa Tuhan ternyata Nuh itu bisa berinteraksi dengan segala jenis hewan dan dia bisa mengurus mereka, merawat mereka satu persatu. Nah, tapi pada kenyataannya hidup di dalam bahtera ketika air bah sedang terjadi pada masa itu tidaklah semenarik atau semenyenangkan yang digambarkan oleh film-film kartun ataupun buku cerita bergambar yang anak-anak selama ini mungkin baca ya atau lihat seperti itu. Mengapa? Karena kalau anak-anak baca di ayatnya yang ke-10 sampai 23, di situ dengan jelas dikatakan bahwa pada saat air bah akan turun ke bumi, Tuhan Allah membelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan membuka semua tingkap-tingkap di langit. Lalu turunlah hujan yang lebat meliputi bumi selama 40 hari 40 malam. Bayangkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik hujan lebat turun. Ya, pasti langit saat itu sangat gelap. Kemudian air dari samudra raya ya dia mulai naik dari bumi, bertambah-tambah banyaknya ke atas menutupi segala kolong langit.
Dan itu ditekankan dengan sangat jelas bahwa air itu semakin bertambah naik dengan hebatnya, begitu dahsyat ya. Pasti gelombangnya, gejolak air bah yang ada saat itu sangat luar biasa. Sehingga pasti Nuh dan keluarganya juga hewan-hewan yang ada di dalam bahtera tersebut tidak mungkin mereka tenang ya. Pasti mereka merasa ketakutan. Nah, tetapi karena mereka percaya mereka berada dalam lindungan Tuhan, makanya mereka bisa tidak mengeluh ya. Mereka berdiam di bahtera, melakukan tugas mereka masing-masing selama 40 hari 40 malam itu. Hidup dalam bahtera tentu saja tidak mudah ya, meskipun Nuh dan keluarganya bisa berinteraksi dengan semua jenis hewan yang ada di sana, tetapi mereka pasti harus mengurus hewan-hewan tersebut satu persatu, membersihkan tempatnya atau kandangnya gitu ya. Kemudian mereka juga harus mengurus makanannya, minumnya, dan segala hal yang dibutuhkan bukan hanya oleh Nuh dan keluarganya, tetapi juga segala jenis hewan yang ada bersama-sama dengan mereka di bahtera itu. Dari kisah ini anak-anak bisa kita lihat bahwa Allah itu berkuasa atas seluruh alam semesta dan kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita tidak mengalami peristiwa air bah seperti Nuh saat itu ya. Tetapi saat ini Tuhan sedang mengizinkan pandemi COVID-19 terjadi dalam kehidupan kita selama 1 tahun ini. Ingatlah bahwa Tuhan tidak berjanji menghapuskan masalah ataupun masa sulit yang kita hadapi. Tetapi Tuhan berjanji memberikan penyertaan-Nya kepada kita, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Oleh karena itu, sebagai murid Kristus, mari kita belajar untuk berpegang teguh kepada janji-Nya. Percayalah bahwa Allah berkuasa. Dia memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Apapun yang menjadi situasimu saat ini dan keluargamu, mari kita bawa di dalam doa dan kita minta penyertaan Tuhan. Demikian devosi kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Pada hari ini kami sudah boleh berefleksi bahwa Tuhan itu berkuasa atas seluruh kehidupan kami, seluruh alam semesta yang Tuhan ciptakan. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk selalu berpegang pada janji Tuhan bahwa segala kesulitan yang kami alami, masalah yang kami hadapi, Tuhan tidak berjanji untuk hilangkan, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan bagi kami. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu bergantung kepadamu, sehingga kami boleh disebut sebagai murid-murid Kristus yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.